Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairin Nisa Tanjung, guru SMA Negeri 8 Padang Sidimpuan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Syiah Kuala. Ini adalah video per-teaching saya pada hari ini dengan judul tema karakteristik bioma dan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Selamat menyaksikan tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun kita dalam kondisi pandemi di mana pembelajarannya harus kita laksanakan dari rumah, kita tetap harus semangat ya. Jangan kita jadikan kondisi ini jadi mengurangi semangat kita untuk tetap beraktivitas ataupun belajar sebagaimana biasa ya. Oke, ini Ibu mau lihat kameranya bisa di-on-kan dulu semua. Ibu mau lihat wajah-wajah anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Apa udah mandi apa belum ini? Oke, ya kameranya udah on semua ya. Jadi walaupun kita belajar dari rumah tetap harus mandi ya anak-anak ya. Jangan nanti malah pakai baju tidur, rambutnya masih Ngantuk ya, Bu ya, kalau nggak mandi ya, kegiatan Bu. pembelajaran. Ya, nampak nanti wajahnya Ibu lihat beleknya masih ada di sudut matanya itu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu minta kepada ketua kelas, kepada Diki untuk memimpin berdoa. Kepada Diki, Bu, persilahkan. Baik, kawan-kawan, untuk memberkati pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Doa. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu ucapkan kepada Diki. Oke, sebelum kita lanjut, ini Ibu absen dulu ya nak ya. Jangan lupa isi absen yang ada di link yang Ibu kirim ke WA Group ya di Google Form. Oke. Ini suara Ibu terdengar jelas tidak nak? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Jelas. Terdengar, Bu. Ya. 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 Syukur alhamdulillah. Jadi ini mau coba Ibu presentasikan materi kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai potensi kelautan yang ada di Indonesia. Masih ingat nak apa saja atau contoh-contoh potensi kelautan yang ada di Indonesia? Ayo, siapa yang masih ingat apa saja potensi kelautan? Atau Ibu tunjuk? Ikannya banyak, Bu. Ikan, Bu. Ya, ada ikannya banyak. Kemudian apa lagi? Bahan tambangnya ada tidak? Buaya laut, Bu. Ya, banyak laut. Kemudian bahan tambang juga ada, ya kan? Kemudian Ada, Bu. pariwisatanya. Jadi, di samping potensi sumber daya kelautan itu, kita juga masih memiliki kekayaan alam yang lain. Salah satunya yaitu mengenai flora dan fauna. Jadi kita wajib bersyukur bahwa Indonesia diberikan kekayaan beraneka ragam flora dan fauna, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa kelihatan gambar yang Ibu tampilkan? Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Ini ada gambar apa coba? Bisa, Bu. Unta, Bu. Ada gambar unta, Unta dan sama ada gambar beruang apa? kutub ya, Bu. Unta sama beruang kutub, Ya, penguin. coba ya ada penguin, ada beruang kutub, kemudian di sebelahnya ada sekelompok unta ya. Coba apa pendapat kalian mengenai gambar ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Ternyata persebaran flora dan fauna di muka bumi ini ada di kutub ataupun gurun, berarti ada banyak, Bu, persebarannya. Ya, jadi persebaran hewan itu Dan hewannya berbeda-beda. ya tersebar ya berbeda-beda. Kalau kita lihat di kutub ada beruang kutub, ada penguin, kemudian kalau kita lihat daerah gurun ada unta. Nah, kira-kira kalau misalnya kedua hewan ini kita pindahkan, berpindah tempat, beruangnya tinggal di gurun, untanya tinggal di kutub, kira-kira bisa tidak nak?
Bisa nggak mereka berpindah tempat? Mati, Bu. Kenapa? Nggak bisa, Bu. Mati. Nggak bisa ya. Kenapa? Karena apabila kedua hewan ini bertukar tempat, mereka akan kesulitan untuk beradaptasi karena hewan-hewan ini sudah memiliki habitatnya masing-masing ya. Nah, jadi untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai karakteristik bioma di dunia dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, jadi ini kompetensi inti kita. Ini bisa kalian baca di bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan karakter ekosistem. Kemudian untuk indikator pencapaiannya, ini kalian baca di bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu kirim ke grup. Kemudian setelah selesai kegiatan pembelajaran ini, harapannya adalah anak-anak Ibu yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian biosfer. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis karakter bioma yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, mampu menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Dan yang terakhir, mampu menguraikan faktor-faktor yang menghambat sebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, itu akan Ibu lakukan dengan berdiskusi ya. Ini sudah Ibu bagi diskusi kelompok. Jadi ada nanti 3 kelompok. Itu kelompok pertama ada Bobby, Afra, dan Laura. Kemudian di kelompok 2 ada Diki, Setiawan, Reni. Kemudian di kelompok 3 ada Dwi, Nova, dan Mareta. Jadi nanti ada tugas yang akan Ibu kasihkan di LKPD yang Ibu bagikan di grup masing-masing. Jadi tugasnya itu berdiskusi. Kemudian juga ada nanti latihan soal. Jadi penilaian yang Ibu lakukan di pertemuan kita kali ini ada penilaian secara berkelompok, kemudian penilaian secara individu ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan tayangan berikut. Nanti setelah tayangan ini selesai ditayangkan, Ibu minta beberapa orang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai tayangan ini.
sudah melihat tayangannya anak-anak? Sudah ya? Sudah, Bu. Jadi setelah melihat tayangan itu, apa pendapat kalian mengenai kejadian yang ada pada video tersebut? Sekarang Ibu minta dulu ya yang menjawab biar gantian. Siapa ya ini ya? Bobby, coba Bobby. Apa pendapatnya mengenai tayangan itu? Ya Bu, Sehat Bobby? ternyata setelah saya lihat sehat Bu. Ya, oke silakan. Nah ternyata tadi setelah saya lihat video tadi Bu, ternyata banyak sekali jenis-jenis fauna yang ada di dunia rupanya Bu. Saya kan cuman hanya ngelihat fauna itu biasa di kebun binatang. Rupanya ada banyak gitu Bu. Ya, terima kasih Bobby. Jadi dari tayangan video itu kita Ya, Bu. bisa lihat ya, ternyata banyak sekali persebaran flora dan fauna yang ada di dunia ini. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian, coba sebutkan apa saja jenis flora ataupun fauna yang ada di sekitar kalian. Coba si Dwi, apa Dwi? Dwi, mana Dwi? Ya Bu. Nah, coba apa jenis Ya, Bu. flora dan fauna yang ada di sekitarmu Dwi? Ada ayam, ada bebek, ada kambing. Oh ya, kemudian Sapi. coba, ya banyak ya Dwi ya. Nah, coba Reni, apa Reni? Di sekitar sini banyak, Bu. Kambing, seperti itu, Bu, untuk lingkungan sekitar. Ya, jadi dari tadi jenis-jenis flora dan fauna yang kalian sebutkan ternyata banyak sekali ya jenis-jenis flora dan fauna ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada artikel sudah Ibu kirim ke grup. Nah, artikelnya ini mengenai harimau Sumatera yang akhirnya ditembak mati oleh polisi. Kenapa bisa sampai kejadian seperti ini? Inilah nanti yang akan kalian diskusikan di dalam diskusi kelompok ya. Jadi untuk menjawab ini semua, materinya juga sudah Ibu kirimkan ke bahan ajar yang sudah Ibu berikan kepada kalian ya. Jadi materinya itu ada mengenai karakteristik bioma di dunia, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna itu ya. Nah, coba sekarang kira-kira biosfer itu apa tidak? Apa ada yang tahu Nak? Apa itu yang dikatakan biosfer? Ayo siapa bisa pengertian dari biosfer? Saya Bu. Ayo siapa? Coba pertama. Saya Bu. Ya silakan. Saya Bu. Biosfer adalah lapisan kehidupan bumi, Bu. Iya, betul sekali Afra. Jadi biosfer itu terdiri dari kata bios dan sfer, di mana bios itu artinya makhluk hidup dan sfer itu artinya lapisan. Jadi biosfer itu adalah lapisan tempat makhluk hidup, baik yang ada di permukaan bumi ataupun atmosfer yang mendukung kehidupan organisme ya. Jadi itu materi kita. Kemudian untuk materi selanjutnya ini yang Ibu tayangkan di PowerPoint juga sudah Ibu kirimkan ke grup. Jadi kalian bisa melihat apa yang dikatakan bioma, kemudian apa ciri-ciri bioma, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi sebarannya. Ya, itu semua sudah ada di dalam LKPD bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan ke grup ya. Sekarang silakan berdiskusi, kerjakan tugas kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membahas ya. Oke, silakan kerjakan ya. Oke, waktunya sudah selesai anak-anak. Sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok yang pertama. Siapa yang bisa? Dari kelompok 1. Kelompok 1. Ayo, siapa nak? Perwakilan dari kelompok 1. Saya Bu. Oke, silakan.
hasil diskusi dari kelompok 1, tadi kami menyimpulkan kan Bu, di situ ada uraikan faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Yang pertama, dia nanti bersifat menyebabkan terjadinya persebaran terdiri dari tekanan, populasi, persaingan, dan perubahan habitat. Dan yang kedua, faktornya itu adalah menjadi media mempercepat terjadinya persebaran terdiri dari media air, angin, lahan, dan manusia. Itu dia, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Ayo silakan Nak. Dari kelompok 2 itu siapa ya? Si Nopa ya, Nopa. Iya, Bu. Yuk silakan dibaca Nopa. Iya, Bu. Baik, saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bioma di dunia. Setelah kami diskusikan, Bu, ternyata di dunia itu terdapat perbedaan bioma di segala benuanya. Nah, penyebabnya itu seperti ada faktor iklim, faktor manusia, dan faktor topografinya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu sampaikan kepada kelompok 2 yang sudah membacakan hasil presentasinya. Sekarang kepada kelompok 3, silakan perwakilannya. Ada siapa di kelompok 3 yang bisa mewakili? Ini tadi kelompok 3 orangnya ada. Oh ya, oke, coba Diki. Bisa Diki mewakili kelompoknya? Ada Diki nggak di kelompok 3 ini? Oke. Nanti permisi ke kamar mandi tadi, Bu. Ya, oke, ya nggak apa-apa. Nanti hasil tugas kelompoknya itu kan sudah Ibu bagi di link Google Form-nya. Itu silakan diisi juga. Jadi nanti bisa Ibu koreksi juga jawaban dari masing-masing kelompok ya. Jadi terima kasih Ibu ucapkan sudah mempresentasikan tugasnya. Yang terakhir Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Iya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang biosfer. Menurut saya, Bu, biosfer itu adalah lapisan kehidupan di bumi. Setelah itu, tadi Ibu juga ada menjelaskan bioma. Bioma itu merupakan pengelompokan geologi di setiap wilayah di permukaan bumi yang didasarkan pada ciri-ciri formasi tumbuhan. Itu, Bu, yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, Bu. Ya, terima kasih. Jadi, apa yang disampaikan Afra tadi, Bu rasa sudah cukup mewakili semua kesimpulan dari masing-masing anak-anak Ibu yang ada di kelas ini, ya. Jadi, untuk terakhir, itu ada link evaluasi kita mengerjakan kuis di Quizizz. Linknya sudah Ibu kirim, dikerjakan setelah selesai pertemuan kita kali ini, ya. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Jadi silakan dipelajari dulu bahan ajar yang ada di rumah. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu merupakan suatu pengalaman belajar dan pengalaman hidup bagi anak-anak Ibu semua. Tetap selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.